Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 1B Farmasi akan mempresentasikan tentang gagal ginjal. Yang beranggotakan saya sendiri, Indah Eka Samukti, dengan NIM 620 200 563, ada Diah Nilasari dengan NIM 620 200 575, dan Cantika Dwi Putri dengan NIM 620 200 576. Gagal ginjal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Diah Nilasari. Kepada Diah Nilasari, saya persilahkan. Definisi gagal ginjal. Ginjal merupakan organ tubuh yang berperan penting dalam mempertahankan kestabilan lingkungan dalam tubuh dan kelangsungan hidup. Dan fungsi sel secara normal bergantung pada pemeliharaan konsentrasi garam, asam, dan elektrolit lain di lingkungan cairan internal. Apabila kerusakan ginjal terjadi secara menahun, dapat menyebabkan terjadinya gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronik atau GGK adalah suatu proses patofisiologi dengan penyebab yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif dan biasanya berakhir dengan gagal ginjal. GGK dapat menyebabkan gangguan pada organ tubuh. Hal ini terjadi karena toksin yang seharusnya dikeluarkan oleh ginjal tidak dapat dikeluarkan karena keadaan ginjal yang mengalami gangguan. Next. Gagal ginjal akut merupakan sindroma klinis akibat kerusakan metabolit atau patologik pada ginjal yang ditandai dengan penurunan fungsi yang nyata dan cepat serta terjadinya azotemia. Penyakit ginjal kronik atau PGK merupakan suatu proses patofisiologi dengan etiologi yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan pada umumnya berakhir dengan keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang irreversibel. Pada suatu derajat yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap merupakan dialisis atau transplantasi ginjal. Epidemiologi. Terapi penyakit ginjal kronik. A. Kontrol gula darah pada penderita diabetes. Yang B. Kontrol tekanan darah pada penderita hipertensi. C. Pola makan yang sesuai dengan kondisi ginjal. D. Penyakit ginjal kronik tidak dapat disembuhkan, tetapi kita masih dapat mempertahankan agar tetap berfungsi seoptimal mungkin. Pencegahan primer. Yang pertama, terapi dengan obat-obatan. Yang kedua, transplantasi atau cangkok. Yang ketiga, ginjal. Yang keempat, dialisis atau cuci darah. Yang kelima, modifikasi gaya hidup. Next. Etiologi. Penyebab ginjal kronik. Yang A. Glomerulonefritis. B. Pyelonefritis kronis. C. Batu ginjal. D. Penyakit polikistik ginjal. E. Penyakit endokrin atau nefropati diabetik. Faktor resiko gagal ginjal. Yang pertama ada susceptibility atau peningkatan resiko. Yang kedua ada initiation
faktor secara langsung dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Yang ketiga ada progression atau faktor resiko yang menyebabkan kerusakan ginjal semakin memburuk. Peningkatan resiko ada bertambahnya umur, penurunan massa ginjal, dan BB lahir rendah. Selanjutnya ada riwayat keluarga, edukasi, dan pendapatan yang rendah. Inflamasi sistematik, dislipidemia. Faktor secara langsung dapat menyebabkan kerusakan ginjal yaitu diabetes mellitus, hipertensi, penyakit autoimun, penyakit ginjal polikistik, dan toksisitas obat. Faktor resiko yang menyebabkan kerusakan ginjal semakin memburuk ada glikemia, peningkatan tekanan darah, proteinuria, dan merokok. Klasifikasinya yaitu ada gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Gagal ginjal akut yaitu GGA prarenal, terjadinya penurunan aliran darah ginjal yang mengakibatkan penurunan LFG. GGA renal, kelainan yang berasal dari dalam ginjal dan yang secara tiba-tiba menurunkan pengeluaran urin. GGA postrenal, pembentukan urin cukup, namun alirannya dalam saluran kemih terhambat. Gagal ginjal kronik, stadium 1, penurunan cadangan ginjal, pada stadium kadar kreatin serum normal dan penderita asimptomatik. Stadium 2, insufiensi ginjal, di mana lebih dari 75% jaringan telah rusak. Stadium 3, uremia. Patofisiologi, yaitu nefron mengalami hiperfiltrasi dan hipertrolifi menyebabkan kerusakan ginjal yang progresif dan terjadinya peningkatan tekanan pada kapilari glomerulus yang mengakibatkan kerusakan kapilari. Selanjutnya, terjadinya penurunan LFG yang mengakibatkan gagal ginjal kronik dikarenakan urea yang tertimbun di dalam tubuh. Komplikasi pada gagal ginjal kronik. Komplikasi yang terjadi pada penyakit gagal ginjal kronik meliputi yang pertama penyakit tulang. Penyakit tulang yaitu penurunan kadar kalsium atau hipokalsemia. Secara langsung akan mengakibatkan dekasifikasi matriks tulang, sehingga tulang akan menjadi rapuh atau osteoporosis. Dan jika berlangsung lama, maka menyebabkan patologis. Yang kedua, penyakit kardiovaskuler. Ginjal sebagai kontrol sirkulasi sistematik akan berdampak secara sistemik berupa hipertensi. Kelainan lipid, intoleransi glukosa, dan kelainan hemodinamik. Sering terjadi hipertrofi ventrikel kiri. Yang ketiga, anemia. Selain berfungsi sebagai sirkulasi, ginjal juga berfungsi dalam rangkaian hormonal atau endokrin. Sekresi eritropoin yang mengalami defisiensi di ginjal akan mengakibatkan penurunan hemoglobin. Yang keempat, disfungsi seksual. Dengan gangguan sirkulasi pada ginjal, maka libido sering mengalami penurunan dan terjadi impotensi pada pria. Pada wanita, dapat terjadi hiperprolaktinemia. Next. Manifestasi klinis. Tanda dan gejala klinis pada gagal ginjal kronik dikarenakan gangguan yang bersifat sistemik. Gejala sebagai organ koordinasi dalam peran sirkulasi memiliki fungsi yang banyak, organ multifunction, sehingga kerusakan kronis secara fisiologis, ginjal akan mengakibatkan gangguan keseimbangan sirkulasi dan vasomotor. Berikut ini adalah tanda dan gejala yang ditunjukkan oleh gagal ginjal kronik. Meliputi ginjal dan gastrointestinal, yang kedua kardiovaskuler, yang ketiga respiratory system, yang keempat gastrointestinal, yang kelima integumen, yang keenam neurologis, yang ketujuh endokrin, yang ke-8 hematopolitik, dan yang ke-9 muskuloskeletal
letal. Next. Patogenesis pada gagal ginjal kronik. Pada penyakit gagal ginjal kronik terjadi penurunan fungsi ginjal secara progresif yang ditandai dengan atrofi tubular, glomerulosclerosis, fibrosis tubulointerstisial, infiltrate sel mononuclear, dan sklerosis vaskular. Pengurangan massa ginjal mengakibatkan hipertrofi struktural dan fungsional neuron yang masih tersisa sebagai upaya kompensasi. Hal ini mengakibatkan terjadinya hiperfiltrasi yang diikuti oleh peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerulus. Akhirnya diikuti oleh proses maladaptasi berupa sklerosis nefron yang masih tersisa. Proses ini akhirnya diikuti dengan penurunan fungsi nefron yang progresif. Adanya peningkatan aktivitas aksis renin-angiotensis, aldosteron intrarenal ikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya hiperfiltrasi, sklerosis, dan progresitas penyakit ginjal kronik. Beberapa hal yang juga dapat berperan terhadap progresivitas penyakit ginjal kronik adalah albuminuria, hipertensi, hiperglikemia, dan dyslipidemia. Suwitra 2006. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.